Oke, WhatsApp, kembali lagi bersama gua Muhammad Rivaldi, reviewer sepatu-sepatu lokal Indonesia, pastinya dikerjakan oleh orang Indonesia asli dan pastinya dari kami untuk negeri. Maka dari itu, cintai produk lokal, jangan pernah bosan-bosan untuk belanja produk-produk lokal Indonesia. Oke, produk yang mau gue review sudah ada di depan kita bersama. Buat lu semua yang belum nonton video series video 06, jangan lupa tonton dulu, link di atas. Oke, seperti biasa kita akan unboxing dari boxnya dulu ya. Boxnya seperti biasa polosan-polosan aja ya. Dan di sini ada art, color, and size-nya. Artnya seperti biasa kode barang video 07, color hitam, size 39. Oke, mari kita buka. Seperti biasa dia menggunakan plastik yang fungsinya agar sepatu ini tetap terjaga, tetap bersih, awet, tidak terkena debu, apalagi bisa berjamur segala macam. Karena sepatu ini diletakkan pastinya di gudang ya. Pasti gudang itu tahu sendiri lah kalau gudang. Mungkin gudang yang ber-AC mungkin bisa lebih awet. Tapi kalau gudang yang nggak ber-AC itu lebih minim produknya bisa terkena jamur ya. Mungkin kalau dipakein silika gel bisa lebih awet, tapi kalau misalnya nggak pakai silika gel pastinya bisa berdebu ataupun berjamur sepatu. Oke, ini series VD07. Kita lihat sendiri dia memang tidak terlalu banyak bedanya sama series sebelumnya karena kodenya pun juga sama VD. Yang gua review itu sudah dari VD02, VD06 dan ini VD07 ya. Kita lihat sendiri modelnya simple. Seperti biasa dia ada kesan-kesan klasik ya, dan di sini ada variasi jahitan yang berbentuk huruf U, jadi menggunakan jahitan biasa. Oke, menurut gua sepatu ini cocok banget untuk dipakai formal, kerja kantor, pesta, kondangan, dan cocok juga dipakai untuk casual santai ya, dipakai untuk jalan-jalan santai sama teman-teman lu, hangout, nongkrong di cafe, dan ya intinya acara-acara kegiatan santai ya. Sepatu ini cocok banget gitu dengan outfit yang nggak terlalu ribet, apalagi dengan warna hitam, jadi gampang masuk ke outfit mana aja. Dan satu lagi, pastinya sepatu slip on ya. Dia tidak ada tali, tidak ada variasi-variasi like sneakersnya, tidak ada. Slip on, sepatu yang paling simple. Simpelnya kenapa? Karena slip on masuk gitu. Jadi tinggal kita slip onin, langsung masuk, langsung berangkat, langsung OTW. Jadi simple banget. Oke, next lanjut seperti biasa kita akan bahas bagian dari variasi-variasi modelnya dulu ya. Modelnya simple. Di sini ada bagian jahitan ya, variasi jahitan berbentuk huruf U, dan di sini ada semacam stitch gitu ya di sini ya. Ini hanya sekedar variasi aja. Jadi fungsinya mungkin bisa untuk meletakkan tali sepatunya gitu biar sepatunya lebih enggak tertumpuk-tumpuk ya, jadi bisa digantung gitu pakai tali. Oke, di sini seperti biasa jahitan, dan di belakang ini jahitannya mungkin lebih, menurut gue ini jahitannya rapi banget karena memang produk ini dikerjakan oleh para pekerja yang memang sudah sangat ahli di bidangnya. Maka itu terlahirlah sepatu-sepatu yang berkualitas dan rapi seperti ini. Oke, next kita bahas bagian jahitan dari upper sepatu ini, jahitan bagian depannya ini. Dia menggunakan jahitan sama seperti series sebelumnya, itu series VD02 ya. Jahitannya ini berbentuk kotak-kotak ya, disebutnya itu blanket stitch atau tusuk veston atau selimut ya. Blanket yang artinya selimut. Jahitannya itu berbentuk kotak-kotak. Bisa kita lihat sendiri di sini ada bentuk kotak-kotak. Oke, next kita bahas bagian lidah atau tang dari sepatu ini ya. Jadi biasa dia menggunakan karet elastis di bagian tangnya ini yang fungsinya untuk memudahkan kaki lu ketika memasukkan ke dalam sepatu ini. Jadi ketika lu masukin ini bisa melebarkan karena dia elastis. Itu fungsi dari karet elastis ini ya. Next kita bahas bagian sminter atau layer sepatu ini ya. Seperti biasa dia bentuknya sama persis seperti series yang udah pernah gue bahas di video selanjutnya sebelum video ini rilis ataupun upload ya. Di sini menggunakan foam busa yang empuk agar bagian pergelangan
pergelangan kaki lu itu nggak sakit menggunakan foam busa yang empuk dan nyaman. Next kita bahas bagian inner atau link dari sepatu ini. Dia menggunakan seperti biasa bagi bahan foam busa, fungsinya agar kaki lu lebih nyaman ketika memakai sepatu ini. Oke, next kita bahas bagian outsole. Outsole sepatu ini seperti biasa pun juga dia terbuat dari bahan PVC campuran plastik dan karet. Masih worth it untuk dipakai formal and casual dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Sudah mendapatkan produk asli Indonesia. Series VD07. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas tentang sepatu-sepatu lokal Indonesia. Menurut gue sepatu lokal itu masih bisa dibilang bisa bersaing dengan produk-produk luar ya. Karena apa? Karena kita sebagai home industry Indonesia bisa bersaing dengan home industry di luar. Karena banyak juga orang-orang luar negeri yang membeli produk dari Indonesia. Karena gue sendiri sudah mengalami, sudah lebih dari 10 pasang yang terkirim ke luar negeri, ada yang ke Filipina, Malaysia, dan lain-lain. Waktu itu transaksinya ada di Shopee. Jadi kasarnya gini, orang luar aja bisa membeli produk lokal kita, membeli produk Indonesia. Lalu kenapa kita yang sebagai orang Indonesia, lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, kita lebih mencintai produk orang luar? Oke, mungkin memang kualitas dari bentuk, dia mempunyai brand yang terkenal, kita bangganya di situ. Karena orang Indonesia itu, menurut gue ya, ini menurut gue, orang Indonesia itu lebih menonjolkan brand dan bentuk dari sepatunya itu. Ya pastinya 3 ya, brandnya terkenal, kedua bentuknya keren, maco, terbaru, eksklusif, yang ketiga harganya bisa juta-jutaan. So why? Kenapa tidak lebih mencintai produk? Apakah karena murah, terkesan kalau dipakainya murahan? Mungkin itu menurut mereka. Oke, lanjut. Next, itu sudah sekedar berbincang. Next kita akan bahas bagian upper dari sepatu ini. Seperti biasa dia menggunakan kulit sapi asli berkualitas tinggi. Ya pastinya kita akan buktikan produk ini beneran kulit asli atau bukan. Seperti biasa pembuktiannya cukup hanya dengan digarang dengan api selama beberapa detik, dari 3 sampai 5 detik. Jika dia tidak terbakar berarti itu tidak kulit sapi asli. Jika dia terbakar berarti itu bukan kulit asli. Oke, mungkin cukup sekian video review gua kali ini untuk series VD07. Jika lo menyukai video ini, jangan lupa like, dan jika ada kekurangan dari video ini atau mungkin ada saran dan kritik untuk video-video review gua selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Pastinya jangan lupa untuk subscribe channel gua biar lo tidak ketinggalan info video-video review gua selanjutnya. Mungkin cukup sekian, gua Muhammad Rivaldi, see you next time, bye.